deh. Berarti Jadi ini awalnya orangnya legowo, anaknya iya, terima-terima aja pasang iya, gitu. nerimo aja gitu. Tapi akhirnya dikasih kesempatan kedua yang akhirnya kayak ini aku nggak bisa kayak dulu lagi nih. Kalau nggak hancur hidup aku gitu. Jadi I have to put my foot down. Nggak bisa nerima aja. Bukan cuman blessing ya, tapi kayak aduh membantu banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan suami tidak ikut serta dalam ganti popok anak malam-malam lah, menyusui, ngurus botol apa segala macam, terus during the day feeding the kid or mandiin apa segala macam, please provide a babysitter karena itu yang membuat istrimu waras. Hai Besti, welcome back to Biana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini aku happy banget karena kedatangan aktris cantik yang berbakat. Pasti Besti udah nonton deh, gak asing sama yang satu ini. Kita sambut langsung Kimberly Ryder. Hai. Halo, hai. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seru akhirnya bisa ketemu ya kita ya di sini ya. Alhamdulillah. Jadi juga kesini. Ya. Kayaknya aku sempat pernah diajak ke sini juga deh. Betul. Iya, cuman belum bisa. Alhamdulillah sekarang udah bisa bertemu di sini ya. Akhirnya. Studio yang baru ini ya. Iya. Udah lumayan agak lama sih sebenarnya nih. Okay. Kita hari ini mau ngebahas tentang kesempatan kedua. Yes. Bareng Kimberly Ryder. Pasti orang pada nunggu-nunggu nih kapan Kimberly datang ke sini nih. Hari ini udah datang nih. Setelah sekian lama perjuangan kita mengundang Kimberly ke sini ya, akhirnya hadir ya. Kayaknya semua orang udah pasti pernah deh menghadapi pilihan untuk move on atau mencoba hal baru ya. Gimana menurut kamu? Iya nggak sih, semua orang pernah nggak sih ngalamin itu? Bener. Iya, pasti pernah. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apa sih arti dari kesempatan kedua? Kesempatan kedua itu dimana hopefully kita bisa make better choices daripada sebelumnya. Untuk membuat kalau bukan hidup kita lebih baik, mungkin hidup orang-orang di sekitar kita lebih baik. Menurut kamu kesempatan kedua tuh harus hal baru atau memperbaiki hal baru? Memperbaiki hal yang udah ada? Bisa either one sih, ya, tergantung situasi dan kondisi bener. Ya. Pokoknya sesuatu yang diperbaiki lagi lah ya kesempatan kedua itu. Pernah nggak sih kamu ngerasa hopeless sama sesuatu, tapi malah dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya? Susah ya. Aku belum ini sih. Aku kalau put on the spot gini bingung nih jawabannya apa ya? Gak langsung kapan ya? Langsung ngeblank nih. Kapan ya? Pasti ada kejadian di mana aku dikasih kesempatan kedua. Kayak misalnya di pertemanan gitu, misalkan suka ada nih kita kayak udah ilfil sama satu orang, terus kayak ya deh gue mau berteman sama lo lagi sekali lagi deh. Mungkin kayak pernah pacaran terus habis itu putus, terus habis itu balikan lagi. Ya udah deh aku percaya sama kamu deh gitu. Kita ngasih kesempatan kedua tapi abis itu sama aja. Banyak jadi ya kayak gitu ya. Banyak kayaknya. Kesempatan kedua taunya gitu. Sama-sama aja ya udah deh. Ciao gitu ya. Susah sih kalau kayak gitu. Tapi biasanya apa sih yang membuat kamu mau ngasih kesempatan kedua? Apa pertimbangan kamu? Apa ya? Ini buat mantan nih ceritanya nih. Boleh buat mantan, boleh buat teman. Karena mungkin ngerasa kayak aduh kok dulu kita bisa klop ya, dulu kok kita bisa nyambung, bisa saling menyayangi, mau ini sama teman atau sama pacar atau apapun itu gitu. Kok sekarang kita nggak bisa balik lagi ke situ gitu. Cuman kalau misalkan trustnya udah hilang atau mungkin dari yang dulu dan yang sekarang ini tidak berjauhan waktunya, karena orang untuk berubah itu butuh waktu yang sangat lama. Benar. Yang aku pelajari itu lama sebenarnya, bertahun-tahun sampai mereka tuh bisa berubah tuh bertahun-tahun sebenarnya. Benar. Jadi kadang tuh ya udah masih gitu-gitu aja orangnya. Terus mungkin kesalahannya juga ada kadang dari kita juga. Emang ada ketidakcocokan di situ mungkin.
ya banyak lah, banyak Tapi kadang-kadang faktornya. kita ngasih ke teman kedua tuh karena kita masih sayang gak sih? Kayak misalnya kita ke temen nih, Iya. karena kita masih kayak gue masih sayang lagi sama lo, sama teman kita masih ada yang pengen di circle kita gitu, masih pengen dekat kita, Iya. jadi kita kasih kesempatan kedua. Kalau enggak mah males gak sih, kayak udah deh nek dah gitu. Bener, Ya iya kan? sih, bener. Ya, masih ada rasa sayang nih. Kebetulan banget nih ngomongin soal kesempatan kedua, Kimberly ini ternyata lagi ada project series baru. Yes. Judulnya Waktu Kedua. Boleh dong ceritain series ini tentang apa sih? Oke, jadi series ini tentang Anya. Kamu jadi Anya. Aku jadi Anya. Anya ini adalah dia itu fashion designer. Oke. Dia datang dari keluarga yang mampu. Dan sebenarnya mamanya Anya ini yang punya label atau brand fashion ini. Oke. Namanya Kamakala. Oke. Nah, Kamakala ini yang seharusnya turun ke Anya. Bapaknya kan nikah lagi nih. Oke. Nah, malah di take over sama si ibu tirinya ini. Oh. Mungkin karena Anyanya juga waktu meninggal kan masih kecil kan, Oke. waktu ibunya meninggal gitu. Oke. Jadi di take over sama ibu tirinya. Dan Anya yang ya udah ya nggak apa-apa gitu loh. Oke. Sampai akhirnya dia besar, dia jadi fashion designer behind Kamakala ini. Oke. Dia oh ya udah deh nggak apa-apa deh, kan dia juga ibu tiri aku, dia yang ngurusin bapak aku selama ini. Terus ada anaknya ibu tiri aku yang diperankan oleh Jihan Elbira. Oke. Dia pun jadi let's say kayak brand ambassador-nya lah. Oke. Iya, jadi aku yang ya udah nggak apa-apa Sok gitu monggo loh. gitu. Monggo, aku cuman mau yang di belakangnya yang quietly designing Oke. aja nih. Tapi lama kelamaan kok kayak ngelunjak ya. Terus kok aku juga melewati beberapa hal, beberapa musibah yang lumayan ngancurin hidup aku, dan akhirnya by some miracle aku dikasih kesempatan kedua, turn back time Oke. ke waktu dimana I can make different choices Oke. dan aku bisa speak up. Oke. Nggak cuman jadi Anya yang ya udah deh, ya udah deh, ya udah deh. Berarti Jadi seandainya awalnya orangnya legowo, anaknya iya, terima-terima aja pasang iya, gitu. nerimo aja gitu. Tapi akhirnya dikasih kesempatan kedua yang akhirnya kayak ini aku nggak bisa kayak dulu lagi nih. Kalau nggak hancur hidup aku gitu. Jadi I have to put my foot down. Nggak bisa nerima aja. Oh, jadi kesempatan kedua Gitu. dia jadi lebih mau ngomong gitu, speak up Lebih gitu. mau speak up, lebih make different choices. Terus udah gitu, kadang-kadang choicesnya itu malah yang akhirnya yang seharusnya kejadian sama aku, akhirnya kejadian sama orang lain. Oh. Jadi sometimes it's not for the better juga, malah kejadian ke orang lain gitu. Jadi ada banyak twistnya lah ya. Dan banyak pesan moral gak sih? Banyak. Ya, banyak ya. benar. Berarti ini ada tentang keluarga juga dong ya, keluarga. Iya. Percintaan ada? Percintaan ada, Pertemanan. Pokoknya di sini pemain-pemainnya, aduh asik banget pemainnya. Coba siapa aja pemainnya? Ini pokoknya in this series bener-bener aku bener-bener jatuh cinta sama pemain-pemainnya dan karakter-karakter mereka karena asik-asik semuanya. Seru dan ya? apa ya, nyambung banget lah. Jadi actingnya tuh gimana ya, nyambung banget lah hatinya. Kerjanya gitu. enak jadinya enak ya. banget, iya. Jadi dengan si Jerome Kurnia Jerome. yang jadi love interest aku di sini. Oh, oke. Ya, terus ada Om Surya Saputra yang jadi bapak aku. Oke. Itu juga aku ngerasa kayak actingnya tuh aduh kena banget daddy daughter Oh. relationshipnya. Itu lucu. Terus mama aku ini Aida Nurmala. Oh. Itu pun juga dapet Seru. lah, seru banget. Terus ada Bizael, dia juga jadi salah satu apa ya, bisa dibilang karakter yang berkonflik lah di sini sama aku. Oke. Dia pun juga asik banget aku main sama dia, sama Jihan juga. Jihan Pokoknya Elvira semuanya tadi. seru banget. Oh, ini banyak perbule-bulean ya?
Ya, kayak Jerome, Jerome, Kimberly, Jihan, ya kan. iya. Seru loh. Ini kan mau liburan nih ya, kayak mungkin mager, mau kemana-mana nonton deh di video. Kita kalau nggak salah tuh 8 episode. 8 episode. Aku baru mau nanya berapa episode, dia udah keburu jawab. 8. Ding dong gitu. 8 episode. Oke. Satu episode berapa jam tuh? Berapa lama? Sejam ada? Sejam kira-kira. Sejam iya. ya. Nah, bisa ditonton tuh. Besti, jangan lupa ya. Please welcome desainer berbakat Anya Kalana. Anya, aku sayang banget sama kamu. I love you. Will you marry me? Rafa, kamu udah dengar soal Anya kan? Kok Anya bisa sampai kayak gitu sama Andi? Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Terima kasih kamu udah bantuin Tante. Kamu sudah bersedia meniduri dan menikahi Anya. Anya? Harusnya dia mati. Menurut kamu, bisa nggak sih kalau waktu berputar kembali? Aku masih kepo nih sama karakter Anya yang tadi kamu sebutin di series waktu kedua. Ini Anya tuh terjebak dalam situasi sulit. Gimana caranya Anya ini menghadapi situasi itu? Gimana ya? Anya. Anya. Anya ini untungnya ada Rafa yang diperankan oleh Jerome yang sebagai rocknya dia lah. Oke. Jadi dia dalam kesulitan apapun, Rafa ada di situ untuk mendukung. Dia selalu a shoulder to cry on, selalu there to help. Walaupun statusnya belum gimana-gimana juga nggak udah jelas statusnya. Repot nanti ya. harus nonton, harus nonton. Oh jadi udah terbawa emosi, baru dikasih spill udah kayak nggak jelas statusnya gitu, kayak ibu-ibu ya. Udah kesel. Udah kesel kayak kenapa nggak jelas statusnya. Tapi dia tetap apa ya? Ada di sampingnya Anya terus gitu loh untuk membantu. Bisa dan itu laki-laki ini ya. tulus tapi dia, iya. Oke. Iya. Jadi tetap untuk melewati masa sulitnya ada orang lain untuk inilah bersandar lah ya jadinya Iya, ya si Anya bener. ini. Oke. Boleh nggak sih dikasih tahu apa tantangan terbesar kamu dalam menjalani proyek ini sebagai Anya? Salah satu tantangan aku itu banyak emosinya sih sebenarnya. Cuman untungnya kayak aku tuh kalau scene father daughter itu aku pecah banget lah pokoknya. Jadi Gampang tersentuh gitu ya? iya, dan apalagi mainnya tuh sama Om Surya Saputra. Ini pertama kali aku syuting sama semuanya, everyone in this film kayaknya pertama kali. Aku anak baru banget nih di sini ceritanya. Jadi Om Surya itu very sensitive dan ngerangkul banget gitu. Jadi kayak apa ya? Dapat banget deh kalau scene father daughter tuh Langsung. Oh dia mau bikin mewek juga? bikin mewek Ya banget. Allah. Aduh. Oh bikin mewek banget? Iya. Ya, Aduh gimana pokoknya jadi kayak bapak sendiri aja gitu loh. Makanya Jadi, langsung terbawa iya. perasaan-perasaan itu ya, gampang iya. ya. Aduh, iya, benar-benar. Aduh, mau bikin mewek lagi. Gimana ya nontonnya ya? Ini juga gampang mewekan. Kita kalau soal keluarga gitu ya, gampang Iya. mewekan gitu. Nah, kalau adegan romantis, sama Jerome banyak nggak adegan romantis? Ada sih, pastinya ada beberapa adegan yang cute ya. Yang udah cute. nonton gimana? Oke ya. Lucu. Iya. Jadi kan aku belum nonton ya. Oh belum nonton? Mbak Anya, ini Anya nih. Oh ya, Anya Mbak Kuadrat. Anya ini Kuadrat. Dia udah nonton nih dan dia bilangnya ini beda sih dari series-series video lainnya karena Iya, kalau yang dia ini penasaran. kayak ada Koreanya. Oh, cute sweet. Korea gitu. Iya. Terus udah gitu kalau ini relatable sama yang dewasa, yang Oke. seumuran kita Oke. gitu.
Jadi bukan yang cute-cute yang zaman SMP, SMA iya. gitu, tapi yang lebih dewasa cute-nya gitu. Oke. Jadi manis lah. Manis, manis ya. Romantisnya ke manis gitu. Iya. Yang paling manis boleh di-spill nggak apa? Kayak adegan romantis-manisnya apa yang bikin kamu ini nih menurut gue ini lucu dan romantis sih gitu. Sebenarnya even dengan ngobrol-ngobrol doang. Jadi kayak aku sama Jerome juga tadi agree sih. Even dengan cuman tektokan ngobrol tapi nyambung antara orang yang saling suka, itu tuh udah gemes. Udah bikin gitu ya. Iya. Ingat gak sih pas zaman-zaman pacaran terus kita ngobrol sama pacar atau yang baru PDKT terus aduh ingat lama masa-masa banget itu. ya. Lama say terus terus kayak ngobrolnya tuh hal-hal yang mungkin kayak nggak signifikan banget sebenarnya, cuman karena nyambung tektokannya itu tuh seru. jadi kayak aduh gitu bikin ya. meleleh gitu. Berarti ini bikin meleleh Gitu. dan menangis. Iya. Sampai gini-giniin kabel nggak tahu kita. Kok jadi kita yang deg-degan nonton juga belum? Kita kok jadi terbawa suasana ya, tergantung Iya. ibu-ibu tuh gampang gitu ya. Bener, Nonton juga bener. belum juga nonton apa-apanya kok udah kayak gemes sendiri gitu. Iya. Tapi pernah canggung nggak sih kalau lagi adegan romantis? Ada sih, Ada. ada sih pasti. Karena kan kita nggak kenal sama lawan main kita in that way kan. Jadi pasti ada canggungnya dikit. Cuman untungnya Jerome sama Bizael ini very respectful dua-duanya. Apalagi Bizael yang aku baru pertama kali ketemu sama dia tuh dia yang langsung kayak Kim, sorry nih ya Kim, kalau misalkan nanti kita ada adegan gimana kamu harus kasih tahu aku kalau kamu nggak nyaman, nggak apa, aku boleh pegang kamu di mana gitu, aman nggak gitu. Jadi udah super respectful dan itu yang bikin kita akhirnya nyaman. Iya benar. Gitu. Tapi kalau gitu tuh menurut kamu nih kayak apa ya? Apalagi peran- sorry nih ya, Bizael kan mukanya bad boy banget ya. Dia kan jadi antagonis mulu ya di mana-mana kayaknya, sampai Takutnya di salah gitu sama sinetron orang dia ya. juga. Iya, jadi aku yang baru pertama kali ketemu nggak tahu orangnya kayak gimana, dia ngomong kayak gitu yang kayak langsung kayak aduh thank you loh. Thank you loh sebagai respectful wanita gitu ya. Iya, tuh benar. kita kalau we feel respected tuh langsung yang kayak aduh thank you, terima kasih. Iya. Banyak banget loh. Tapi menurut kamu kalau peran romantis gini nih perlu ada chemistry nggak sih sebelum menjalankan actingnya ini? Apa ya? Enaknya sih ada. Heeh. Enaknya sih ada emang, karena jadinya actingnya pun juga nggak perlu di-push banget. Usaha banget gitu ya. Kalau harus di-push So kan. tahu banget usaha banget gitu ya. Kalau belum pernah. Jadi kalau apa ya? Aku jadi teringat sama satu quote nih yang aku pernah baca. Relationships are like apa ya? Are like sitting on the toilet atau apa gitu. If you have to push too hard, it's probably Quote yang lucu ya. Saya udah dengan serius kok ujungnya lucu. Jadi sama kayak acting. Jadi if you have to push too hard, it's gonna be I'm sorry ya, bleep. Kerja lo. Jadi enaknya itu adalah kalau emang udah ada seenggaknya sedikit chemistry, tapi harus tahu kayak jaga jarak gitu loh. Boundariesnya harus tahu, iya. Jadi si kayak Jerome gitu tahu posisi aku sekarang seperti apa, what I'm going through right now. Aku pun tahu dia punya pasangan gitu. Jadi kita sama-sama harus ada menghargai, iya, tetap. Nah, cara ngejaga chemistry-nya gimana dengan tetap saling menghargai ini? Seenggaknya kita kalau let's say aku sama Jerome di lokasi, kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi we find that we have a lot in common. Terus udah gitu ngobrol soal
things outside of filming mungkin. Tapi ya udah kayak friendly aja, Oke. jadinya friendly. Cuman kan nggak kita bawa pulang, Ya, texting, oke. nggak tiba-tiba WhatsApp-WhatsAppan Kepanjangan keterusan. terus kayak hal-hal nggak penting, ya kan itu. Terbawa ke rumah. Kamu udah makan belum? Oh salah, ini bukan lagi syuting Iya gitu. itu, Oh, jadi iya, tetap benar. harus ada boundaries. Tadi benar itu adalah poin yang ini loh. Sebenarnya tadi aku kayak oh iya ya. Tadi respectful sama tahu keadaan masing-masing tadi ya. Iya. Jadi tetap Kecuali kalau emang cinlok sama-sama available nih, itu beda beda lagi, cerita. beda cerita. Benar. Iya. Jadinya tetap ada chemistry tapi tetap saling menghargai gitu ya. Benar, Ada batasan-batasannya karena saling tahu oh ini punya pasangan yang ini gimana keadaannya. Jadi biar sama-sama enak ya di Benar. di lokasi gitu. Benar. Oke, kita balik ngomongin soal series waktu kedua. Gimana sih sebenarnya hubungan Anya dan Rafa ini? Mereka tuh teman masa kecil atau gimana? Iya, jadi mereka itu dari kecil, bapaknya udah saling kenal, emang temenan bapaknya. Oh. Jadi dari kecil udah main bareng, terus they grew up together in the same circles lah ya, terus sama-sama orang-orang yang lumayan punya gitu Oke. loh. Jadi grew up together, akhirnya mungkin mereka ada pacarannya juga sebentar, tapi akhirnya si Rafa ke luar negeri, dia lama di luar negeri, dia sekolah di sana, terus kerja di sana juga, dan akhirnya dia balik lagi ke Indonesia untuk melanjutkan kerjaan bapaknya, take over mungkin ya, belajar untuk take over bisnis papanya. Oh, sempat gitu. tidak bertemu lama. Iya, dan balik-balik ke sini malah yang dicari Anya lagi. Oh, balik gitu. lagi apa namanya? Unfinished business. Iya. Apa sih? Bener kan? Iya, Ya, unfinished ngangguk gitu business benar lah ya. ya. Oh, Iya. balik lagi ke sini gitu. Berarti dia Iya. belum move on. Iya, masih nyambung lah ya. Masih nyambung. Tadi aku sempat dengar katanya karakter Anya di series ini mengalami kecelakaan dan tiba-tiba kembali ke masa lalu. Iya. Betul. Iya, Sebenarnya betul. apa sih pesan yang ingin ditampilkan dalam series ini? Banyak sih sebenarnya pesan-pesannya. Mungkin kalau dari segi Anya, dari sisi Anya ini, salah satunya itu adalah jangan kita harus berani untuk speak up. Oke. Jadi terkadang itu kita ya udah iyain aja, iya. Yang penting kita nggak ada konflik Konflik yang sama gimana orang. lagi. Cuman terkadang malah itu ada dampak buruk kepada bukan cuman kita tapi orang-orang di sekitar kita. Jadi kadang tuh kita, aduh kalau udah ada sesuatu yang nggak benar tuh kita harus speak up, Ngomong deh gitu ya. harus punya the courage to ngomong, iya. Iya. Itu salah satu pesannya. Nah, kalau kamu dapat kesempatan yang sama seperti Anya, apa yang bakal kamu lakukan dengan kehidupan kamu sendiri? Kayaknya nggak ada yang pengen aku ubah deh, karena aku firm believer of everything happens for a reason. Oke. Jadi semua yang sudah terjadi kepada aku ini, insya Allah akan membuat aku a better person. Hopefully I am a wiser person than I was before, dan aku banyak belajar dari hal-hal yang udah kejadian. Oke. Itu sih. Dan kayaknya kadang-kadang kalau orang nih, so taunya aku ya, kadang-kadang orang yang nggak mau merubah apapun di masa lalunya biasanya udah berusaha semaksimal mungkin sebelumnya, benar nggak? Mungkin ya, iya. Iya kali ya. Iya. Sometimes I feel like I've put in as much as I can, tapi kadang juga aku ngerasa kayak, oh, did I do enough atau tidak? Could I have done something else? Cuman balik lagi, everything happens for a reason sih. Oke. Nah, aku belum sempat ngebahas ibu tirinya Anya nih, yang katanya jahat banget dari antagonis di series ini. Tadi siapa ibu tirinya? Aida Nurmala. Oh iya. Tante Aida. Tante Aida. Apa sih yang terjadi antara Anya dengan ibu tirinya? Jadi Mama Diana ini dia itu lumayan manipulatif ya. Oke. Jadi dia mungkin emang pada awalnya itu memang saling menyayangi sama papa aku. Emang ada perasaan di situ. Cuman lama-kelamaan kok dia kayak take over kehidupan aku ya. Malah dia
pengen ngangkat anaknya sendiri dan dia menjatuhkan anak tirinya gitu. Padahal kan yang give her and her daughter this life kan bapak aku. Kenapa gitu jadi kan? gitu? Iya, kok jadi mikirin anaknya sendiri doang gitu. Jadi dia tuh biasanya ngomongnya tuh yang kayak Anya, you know I love you. Aku tuh mama tuh ngelakuin semua ini juga buat kita. Kamu maaf ya, mama yang take over perusahaan ini karena bla 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 apa segala macam. Jadi ada manipulatifnya di situ. Makanya Anyanya ya iya aja. Apalagi aja. Anya ngerasa kayak Mama Diana ini yang ngurusin papa aku sama papa aku sakit. Dia yang nyayangin papa aku. Itu juga suatu poin kenapa aku nggak mau ngajak berantem gitu. Tapi kok lama-kelamaan malah kok berlebihan kok malah gini malah begitu. Ya kalian harus nonton lah. Nah, gimana? Kan? Aku pengen tahu nih, penasaran. Ada nggak sih yang bikin emosi lagi di film ini selain ibu tirinya Anya? Bizael sih. Dia tahu. Dua. Yang bikin emosi dua nih. Ada satu lagi. Banyak sih yang bikin emosi. Tapi itu gak usah diomongin dulu itu. Om Kiki tuh yang makin. Berarti ada yang bikin greget-greget emosinya ada nih. Ada pasti. Jadi ada lucu, ada tangisan, ada yang bikin greget. Ya kita kan kayak orang gila dong nanti. Drama romance lah. Oke. Iya. Oke, nih sebagai aktris, gimana caranya kamu membangun emosi ketika harus melakukan adegan marah atau berkonflik dengan karakter lain? Untungnya di sini, pada asik-asik banget aktornya gitu. Jadi kayak sama Tante Aida atau sama Bizael tuh udah dapet gitu loh. Jadi karena mereka tuh emang sudah seasoned actors ya. Jadi udah tahu caranya ngeluarin emosinya kita gitu. Jadi karena pemain-pemainnya pada asik semua, jadi enak. Tapi pernah nggak, misalkan kamu lagi acting sama si lawan main yang bikin emosi ini ya misalnya, pas lagi acting kamu lebih keluar lagi sih keselnya gitu, karena pas ngeliat orangnya actingnya saking naturalnya kayak, gemes juga gue gitu. Ada sih, ada saat-saat kayak gitu. Tapi aku tuh tipe orang yang kalau misalkan aku lagi marah banget, itu aku jadinya nangis. Beneran? Iya. Pas lagi take, apa kehidupan nyata? Kehidupan nyata. Karena udah gak bisa marah jadi gitu. Karena saking emosinya malah jadinya nangis, keluar air mata gitu. Jadi ada ya, pernah kali ya. Ada mungkin, aku lupa. Ada acting lagi marah tiba-tiba saking mendalaminya jadi gitu. Saking mendalaminya tuh ada akhirnya berkaca-kaca gitu. Iya. Begitu ya kalau aktris ya? Kok gue tergantung dari kitanya sendiri aku suka mikir gitu. Loh, kok bisa ya aktris tuh nangis gitu kayak gitu ya, kok bisa Nah mikirin balik apa lagi ya gitu. Kayak semua orang pasti ada caranya sendiri sih. Kalau aku itu kan ngambil dari memoris aku sendiri. Oke. Gitu kan. Jadi recall. Iya, memory recall gitulah pokoknya. Jadi aku ngerasa kayak kalau kita semakin berumur, semakin banyak yang sudah kita lewati, itu jadinya kita lebih banyak memoris yang kita bisa ambil, dapat emosinya dari situ gitu. Jadi kayak sekarang kan aku udah menjadi ibu nih. I have 2 kids. Jadi aku udah ngerti nih gimana caranya memerankan seorang ibu. Ya. Dan my relationship to anak yang aktor ya, this anak that I know nothing about, aku bisa ngambil dari my relationship dari anak-anakku sendiri, aku tempelin ke sini gitu. Gitu. Pada kalau dulu sebelum aku punya anak kan, aduh gimana ya cara gendongnya aja nggak ngerti, cara ngobrolnya gimana ya, karena belum punya anak sendiri kan. Jadi iya sih. Kalau aku caranya begitu. Cuman ada aktor-aktor yang lain caranya beda-beda lagi. Macam-macam. Iya. Oke. Nah, itulah kamu kasih tahu dong ke Besti, manggilnya Besti, kenapa mereka harus nonton kesempatan waktu kedua. Waktu kedua.
kalian harus nonton waktu kedua karena aduh, so many reasons sebenarnya. Karena actingnya asik, storynya juga seru. Terus kalau kalian suka nonton Korea, hopefully this is lumayan mirip lah ya. Terus kalau kalian suka drama, terus yang unyu-unyu, terus kalian suka sesuatu yang bikin greget, this is the right series for you. Terus ada, aduh, yang main-main di sini pada ganteng-ganteng, cantik-cantik semua sih. Bukan ngomongin gue doang ya, gue doang aja. Ada Tante Aida, she's gorgeous, and Jihan, and Jerome, and Bizael, and Om Surya, aduh, gorgeous people gitu. Jadi dan semua tuh, aduh, I don't know ya, pokoknya seru. Pas syuting sama mereka pada seru banget, menyenangkan banget. Oke, kita sudah dulu obrolan cinta dan pergaulan dan peremosian ini dan pernangisan ini. Sekarang aku mau nanya tentang karir kamu. Oke. Kita lihat foto berikut. Wow. Oke. Banyak banget loh. Aku mau Lumayan, tanya deh. lumayan. Kan dikenal sebagai aktris dengan visual yang bisa dibilang cakep gitu ya. Amin. Kamu pernah gak sih main film yang justru pengennya kamu gak pengen cakep gitu? Pernah. Kamu pengen? Maunya cantik. Hah? Maunya cantik. Oh iya dulu. Pernah loh. Sinetron kan? Sinetron, iya kan? iya. Terus itu gimana dulu perasaannya kayak, duh gue cakep-cakep disuruh jadi monyet lagi gitu. Itu pada saat itu gimana ya, aku yang I was open to anything gitu loh. Aku yang mau jadi jelek, mau jadi cantik, karena mungkin didikan papa aku juga kali ya, yang he's like one of my biggest supporters as an actress. Dan sangat membantu aku banget dari aku 0 sampai sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan acting itu pasti aku nanya ke papaku sebenarnya. Jadi dari awal tuh dia yang nge-push aku untuk don't be afraid to look ugly. Oke. Iya, dan dari awal kan aku emang sangat senang dengan dunia acting ini kan. Jadi bukan cuman cari duit doang, bukan cuman gue pengen famous atau jadi artis atau apa gitu. Emang I loved acting tuh dari awal banget gitu. Jadi I wanted to know how to become an actor, bukan cuman masalah jadi artis doang. And my dad was always supporting me dengan don't be afraid to look ugly, to give it everything, and gitulah pokoknya. Berarti kamu pertama kali syuting tuh umur berapa? Syuting itu 14 tahun. 14 tahun? Itu Iya. sinetron? 13-14 tahun. Kalau nggak salah film apa sinetron ya? Salah satu dari itu 14 deh. tahun. Iya. Oh masih muda banget. Iya. Kalau adik kamu Apanya nih? Adik mulai aku? syuting? Wah, nggak ingat. Duluan aku. kamu ya? Duluan aku sih. Duluan kamu. 13-14 tahun udah mulai syuting. Nah sekarang kan kamu udah selain menjadi aktris juga udah menjadi ibu. Gimana cara kamu menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu? Pasti nggak gampang kan, apalagi 2 anak. Aku alhamdulillah banget, I have such a great support system, apalagi dari ibu aku. Jadi my mom yang biasanya kalau aku kerja seperti ini atau syuting, my mom yang take over anak-anak. Tapi ada di saat-saat aku lagi break atau pulang kerja lebih cepat, aku yang take over, terus mamaku yang she can do whatever she wants gitu loh. Dia pengen pergi berenang atau ketemu teman-temannya, atau dia pengen nonton Karena film udah pada gede ya, gitu. dia udah punya keinginan ya Apa? anak-anak kamu. Belum sih sebenarnya. 5 tahun sama 4 sama 5 4 tahun. 5 tahun. Iya. Kayak udah mulai ada nggak sih pengen pengen kemana? Enggak, maksudnya mamaku yang pergi berenang. Oh Mamaku, serius? Aku pikir iya. bawa anak-anak kamu. Enggak. Oh gitu? Iya, Tadi aku mamaku pikir yang anak-anak kamu. pengen me time-nya tuh Kok lucu? nonton film, ketemu sama temen-temennya, Ya kalau nggak ampun. berenang gitu. Oh, Berenang senang kan juga berenang. buat
gymnya dia lah, exercise time-nya dia gitu. Tadi aku pikir bahwa anak-anak kamu Enggak. berenang. Oh, kok lucu Jadi, sih me time-nya berenang? Kalau anak-anakku kan belum sekolah sebenarnya mereka, tapi udah banyak les. Nah, salah satu lesnya ya berenang, terus ngaji sama membaca. Oke. Iya, jadi ya gantian lah antara aku sama mama aku. Suka berantem gak nih anak lu? Beda setahun lagi. Suka berantem, iya. Cuman alhamdulillah dari mereka kecil itu udah diajarin untuk saling menyayangi. Oke. Jadi apalagi kan anak pertama cuma punya setahun doang, di mana dia sendirian. Jadi kayaknya dia udah lupa sama masa itu. Jadi nggak ada jealous-jealousnya gitu Iya loh, bener ya kan? Jadi oh ya udah tiba-tiba berdua aja inget Tiba-tiba dia kali ya ya. udah berdua, udah kayak kembar jadinya. Iya bener ya kayak kembar ya setahun iya, ya. dan untungnya mereka kan cowok cewek. Jadi kan kayaknya kalau sama-sama cowok tuh kayak berantem mulu nih ya kan. Apa sama-sama cewek kayaknya ada berantemnya mulu nih kayaknya. Tapi hopefully dengan mereka cowok cewek bisa lebih ada kasih sayangnya, saling mengertinya, Saling karena menjaga. mereka berbeda. Iya benar. Nih Besti yang penasaran kedekatan Kimberly sama anak-anaknya, kita lihat TBH News berikut. Ini lucu banget sih. Itu so cute. Ya kan? Allah dicium gemes Dicium, banget sih. lucu Sweet nggak banget, yang manis cewek ke banget. cowok? Iya. Sweet. Kalau yang cewek ke cewek juga sweet. Atau Eh posesif mungkin kan karena anak cowok suka lebih posesif ke cewek. belum sih. Belum? Belum sih. Cuman so far yang kelihatan ada sih kayak dia ngebantuin adiknya ada. Lucu. Tapi anakku yang cewek ini ya mungkin karena emang cewek ya, jadi ada yang kayak ngurusin kakaknya tuh ada oh, gitu. iya iya. Masuk-masuk ini ngurusin apa Iya. gitu ya. Ini lucu banget, bule-bule banget lagi anaknya. Iya. Gemes loh cewek cowok. Apa tantangan terbesar kamu menghadapi terutama selama menjadi seorang ibu deh? Tantangan terbesar harus the shift dari mikirin diri sendiri doang ke harus mengutamakan mikirin anak-anak. Iya, jadi yang dulunya cuman mikirin ya udah aku mau ngapain ya, oh ini semua uang juga buat aku, Gue, apa pokoknya gue semuanya gue. kan sekarang kan lebih mikirin ke ya udah buat anak aja deh, ya udah buat anak. Udah berubah ya? Iya, buat anak aja. Terus me time-nya juga pasti berkurang. Nah, tadi aku baru mau nanya, kok kayak Ya dia kayak, kan? kamu bisa baca pikiran orang ya? Ngeri banget loh, udah 2 kali loh, baru mau nanya dia udah jawab, takut banget. Padahal gak ada di skrip, cuma mau nanya tadi, gimana cara bagi waktu mau me time ya, mau nyontek maksudnya. Me time-nya itu aku untungnya ngerasa kayak kerja aku itu me time. Ya, ya, Kayak gini tuh udah me time buat aku. oke. Jadi pulang-pulang ke rumah mungkin emang capek sih, cuman kangen sama anak-anak. Iya, emang ibu-ibu Karena gitu ya semua udah sama. ada waktu buat diri sendiri, kerja Iya. apa segala macem, nggak yang direcokin sama Iya, anak-anak. iya, benar. Jadi pulang ke rumah tuh yang kayak hello, how are you today? Apa ngabis ngapain aja gitu. Kamu suka marah sama anak kamu gak sih? Kayaknya lembut loh orangnya kok kayak Pasti ada lah. Masih ada ya? ada sih. Iya, itu juga salah satu hal yang susah ya untuk di saat kita lagi capek-capeknya, terus nggak mau digrecokin, malah iya iya benar. Karena suka Pasti main ada nyantek sih. ibu lain, apakah pernah marah-marah? Apa aku doang yang sering ngomel-ngomel? Enggak sih, kayaknya semua ibu-ibu Ngomel. melalui hal itu sih. Apalagi kan aku nggak ada babysitter. Cuman ada aku dan mama doang gitu. nggak ada? Nggak ada Hebat babysitter. banget sih. Nggak ada babysitter. Terus kalau di Jakarta ini nggak ada ART juga nggak ada sebenarnya. Jadi kita saling membantu aja gitu di rumah. Terus pas aku sama anak-anak sama Edward itu pun nggak ada babysitter, cuman aku, Edward sama ada ART pas di rumah kita. Gila hebat banget di kamu gak ada Bali babysitter. gitu. Aku sih nyerah. Hebat loh. Aku oh ya hebat banget, nggak kebayang Mungkin also karena aku nggak pernah punya babysitter. Jadi when I was growing up, aku nggak pernah punya babysitter, nggak pernah dikasih sama babysitter sama orang tua aku. Mungkin dari situ juga kali. Jadi aku ngerasa kayak nggak perlu. Oh
nggak usah deh gitu Aku loh. dulu anak pertama gitu niatnya. Sebulan bertahan doang, sisanya nggak sanggup sendiri. Jadi aku pakai babysitter. Hebat loh. Iya. Ibu-ibu yang nggak pakai babysitter tuh menurut aku hebat banget karena nggak gampang ngurus anak Nggak sendiri gampang. itu. Iya, Maksudnya mau capek, gimana pun ya, capek walaupun aku udah agak gede misalnya ya, tapi kan tetap aja loh ada tenaga kita keluarkan untuk ngedidik anak setiap harinya kan ya siapa lagi Iya. sayang kita ya di rumah ibu Iya. ayahnya gitu, tapi itu kan butuh apa ya, otak yang waras sama tenaga yang Iya, banyak. cuman balik lagi kalau misalkan suami bisa provide babysitter itu it's bukan cuman blessing ya, tapi kayak aduh membantu banget sebenarnya. Jadi kalau misalkan suami tidak ikut serta dalam ganti popok anak malam-malam lah, menyusui, ngurus botol apa segala macam, terus during the day feeding the kid or Yeah. mandiin apa segala macam, please provide a babysitter karena itu yang membuat istrimu waras. Benar. Iya, Benar. that keeps your wife from going insane. Yang tiba-tiba, wah apa segala macam. Iya. Kok istriku beda ya dari yang dulu ya pas aku baru menikah senggol dengan bacok dia. Kok, banget sih gitu. kok sekarang istriku gini? Ya gara-gara lu nggak membantu, lu nggak ngasih babysitter, lu nggak provide gimana-gimana, ya kan? Gimana kita nggak puyeng gitu ya? Iya, kita udah nggak ada waktu buat diri sendiri. Bener. Terus udah gitu kita disuruh ngurusin suami pula, Ngurus anak. ngurus Tenaganya anak pula. Jadi gimana kita nggak menggila? Kadang gerak masih bisa tapi otak gitu ya. Capek sih, capek sih. Hebat banget loh. Kim, kamu hebat. Dan thank you juga datang ke sini. Nggak keras, beneran udahan abis waktunya. Nggak mungkin menurut gue, ini lagi ngomongin ibu-ibu loh. Seru. Ini lagi curhat loh. Kenapa sih ketika gue curhat diudah-udahin gini nggak suka deh gue. Orang gue kan mau dapat ini juga, masukan juga jadi ibu-ibu. Kenapa sih diudah-udahin gini? Anaknya sekarang berapa sih? 5 tahun sama 2 tahun. 5 Mau tahun 6 sama tahun deh. Oke, 6 sama 2 tahun. Beda 4 tahun ya? Beda 4 tahun. Oke. Nah itu. Iya. Lagi. Gitu. Itu udah pakai suster. Iya. Nanti susternya pulang besok subuh 1. Mendengar dia nggak ada suster, wow, langsung masa tertampar kayak oke, gue pasti bisa. Bersyukurlah. Pasti bisa. Ini nggak dipanjang lagi nih ngomongin tentang ibu-ibu. Balik lagi kayak kita harus banyak bersyukur dalam hidup kita karena ada banyak orang yang pengen ada di posisi kita. Let's say kita kurang bersyukur, bukannya kurang bersyukur ya, maaf nih ya. Cuman kayak kita ngerasa, aduh babysitter aku salah satu mau pulang nih besok, Bener. aduh gimana ya hidup aku ya. Terus tapi ada orang yang nggak punya babysitter. Bener. Terus aku ngerasa kayak aduh gue ngurusin 2 anak pusing banget ya apa sih, tapi ada orang yang nggak punya anak, susah punya anak benar. gitu kan. Jadi ada orang-orang tuh yang pengen ada di posisi kita, yang pengen ngerasain kehidupan kita sekarang. Betul. Gitu loh. Jadi banyakin bersyukur deh. Benar, makanya tadi aku langsung bersyukur pas dengar ya Allah, apa kabar gue, kok kayaknya dari kemarin udah Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, emang sudah jalan dipertemukan untuk bersyukur ya jadinya ya. Thank you loh Kim datang ke sini udah ngobrol-ngobrol. Semoga bisa kesini lagi ya ngomongin ibu-ibu ya. Oke. Kok jadi kita yang request. Thank you banget udah datang ke sini udah ngobrol-ngobrol sama Sama-sama, aku di sini. terima kasih juga. Thank you juga Besti udah nonton, dan bilang baik yang dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bud Life Teman. Bye Besti. Bye.